Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah, seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah cerita kisah nyata di mana kisah ini akan berlatar di belakang garis depan Jerman pada bulan April di tahun 1945. Kisah yang sangat gelap dan brutal yang dengan jelas menggambarkan kekacauan yang terjadi menjelang akhir perang di mana Jerman menerima kekalahan telak. Cerita ini juga dengan jelas menunjukkan kekuatan sebuah seragam dan perlunya otoritas. Dan kisah ini dengan jelas pula menggambarkan kesetiaan dan juga fanatisme buta dari para prajurit Jerman saat perang akan segera berakhir dan situasi di mana mereka sudah tidak memiliki harapan. Di negara Jerman, bulan April di tahun 1945, 2 minggu sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Kisah ini dimulai dengan seorang Nazi bernama Willy Herod, di mana dia tengah melarikan diri dari unit prajurit Jerman yang menembakinya. Dia dikejar oleh kelompok yang dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Janker, yang di mana kelompok tersebut ingin membunuh Willy sebagai serdadu pembelot. Namun beruntunglah, Willy bisa bersembunyi dan menghilangkan jejaknya. Setelah dirasa aman, dia pun kembali bergerak untuk mencari sesuatu yang bisa dia makan. Dan dari sanalah dia bertemu dengan tentara Jerman lainnya yang juga kabur dari Kompi. Di masa tersebut, tentara Jerman telah mengerti bahwa mereka telah kalah dalam perang. Itulah alasan dari mereka banyak yang kabur dari batalionnya sendiri untuk menghindari eksekusi, termasuk 2 orang ini. Pada malam harinya, Willy dan juga rekan barunya itu berniat untuk mencuri hewan ternak dari warga sekitar. Tetapi usaha mereka gagal dan sepemilik rumah tersebut membunuh temannya itu. Hal tersebut cukup masuk akal karena selama periode tersebut, semua orang telah mengalami paceklik yang begitu sangat parah. Bahkan semua orang saling merampok dan saling membunuh hanya untuk bertahan hidup. Sungguh sangat miris. Dari sini kita bisa mengambil sebuah fakta, dikala Jerman ingin menguasai seluruh dunia, tetapi rakyatnya sendiri justru saling membunuh satu sama lain. Willy, di sana dia tidak hanya lapar, dia juga sakit-sakitan. Yang bisa dia lakukan hanya berkeliaran untuk bertahan hidup. Lalu tidak lama kemudian, dia melihat sebuah jeep. Dan di dalam sana, dia juga menemukan sebuah koper berisi seragam dari seorang kapten Nazi. Dan juga beberapa makanan. Setelah Willy memakan buah-buahan itu, dia juga mengenakan seragam tersebut. Dia merasa seperti seorang kapten tentara Jerman yang penuh dengan wibawa. Hose ist zu lang? Entschuldigung. Ist. Na los, lauf! Lalu tidak lama kemudian, seorang tentara Jerman tiba di sana dan gobloknya, dia percaya bahwa Willy adalah seorang kapten sungguhan. Mengerti bahwa mobil itu rusak, si serdadu rendah itu dengan sigap langsung memperbaiki mobil itu hingga bisa dinyalakan kembali. Di sana, Willy dengan gercep pula memainkan perannya, di mana dia langsung meminta surat-surat dari serdadu tersebut. Einheit verloren. Dan setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan tempat tersebut. Dan di malam harinya, tibalah mereka di sebuah bar. Semua orang di sana tiba-tiba diam seketika saat melihat Willy yang mengenakan seragam kapten itu masuk ke sana. Willy di sana langsung menyapa semua orang itu dengan mengucapkan yel-yel kewajiban, apalagi kalau bukan Heil Hitler. Tetapi di sana tidak ada satupun yang menanggapinya. Karena faktanya, semua masyarakat Jerman sudah membenci dan muak dengan tentara Jerman. Mereka merasa sudah banyak kehilangan orang yang mereka cintai karena tentara Jerman. Keluarga mereka telah dirampok habis-habisan atas nama perang. Di sana, Willy memberitahu semua orang dengan sangat tegas bahwa hukum dan juga ketertiban masih berlaku.
dia juga memastikan bahwa kerugian akan dikompensasi kepada yang berhak. Dan seketika itu juga, dia mendapatkan respect yang luar biasa dari para masyarakat itu. Sang pemilik bar pun juga menyajikan makanan yang lezat untuk Willy. Saat tengah malam, para warga berhasil menangkap seorang serdadu yang mencuri makanan. Sehingga guna untuk menguatkan perannya sebagai sosok seorang kapten, di detik itu juga Willy menembak serdadu tersebut. Keesokan paginya, mereka berdua pergi dari sana dan mencapai sebuah rumah. Di sana, ada 3 tentara Jerman yang telah terpisah dari unitnya. Ketiga prajurit itu tengah bersenang-senang dan menjarah si pemilik rumah. Willy di sana dengan tegas melarang para prajurit itu untuk meneruskan perilaku mereka. Juga meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang kapten Jerman yang sedang dalam misi khusus dan sedang membutuhkan banyak pasukan. Sehingga dengan mudah pula ketiganya bergabung dengan Willy. Dan dengan begitu, kelima orang tersebut pun berangkat. Dan ketika mereka sedang beristirahat, datang lagi 2 tentara Jerman dengan membawa senjata artileri. Sebenarnya, selama waktu tersebut, tentara Jerman benar-benar tersebar. Akibatnya, beberapa tentara melarikan diri dan beberapa lainnya terpisah dari kelompok mereka. Di sana jelas, keduanya menganggap Willy sebagai kapten dan mereka pun bergabung dengan Kapten Willy. Dan tidak tanggung-tanggung, dedikasi seorang prajurit Jerman kepada atasannya memang begitu sangat luar biasa. Ketika mobil tersebut kehabisan bahan bakar, semua tentara itu menarik mobil tersebut dan tugas Willy hanya bersantai di atasnya. Lalu tidak lama kemudian, datanglah truk militer dengan pasukan yang cukup banyak. Tim Willy pun langsung dibawa todongan senjata mereka. Lalu mereka memeriksa semua dokumen satu persatu dari kelompok Willy. Dan jelas, Willy sudah semakin berkeringat dingin. Karena apa? Karena sebagai kapten gadungan, mana mungkin dia memiliki surat perintah. Tetapi disinilah kehebatan Willy dalam berperan diperlihatkan. Ketika dokumen-dokumennya itu diminta darinya, Willy mengancam bahwa dia tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Karena dia adalah seorang kapten. Sehingga di sana kapten asli dari pasukan yang baru datang itu dengan berani ingin memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Willy. Namun di sana Willy mengarang tugas dengan cepat dan berkata bahwa dirinya dalam misi khusus. Dia telah dikirim oleh sebuah otoritas tertinggi dari yang tertinggi. Siapa lagi kalau bukan sang Führer, yaitu Adolf Hitler. Willy pun mengarang bahwa Hitler sendiri telah mengirimnya untuk melakukan sebuah tugas. Dan ketika si kapten kelompok itu tetap masih ingin memeriksa surat tugas yang dibawa oleh Willy, Willy pun mengeluarkan kertas dari saku jubahnya. Tetapi sebelum memberikannya, dia juga memberikan sebuah ancaman bahwa dia juga ingin memeriksa dokumen dari si kapten asli itu. Mendengar gertakan tersebut, si kapten asli itu mentalnya menciut. Dan mau tidak mau, dia menjadi yakin bahwa Willy mungkin memang seorang kapten yang sedang dalam misi khusus atas perintah langsung dari Hitler. Sang kapten asli itu pun akhirnya tidak berani dan dia tidak memeriksa dokumennya Willy, yang artinya nyawa Willy terselamatkan. Ich begleite Sie auf Ihrer Kontrolle. Mach mir für... Heil Hitler! Setelah insiden tersebut, tim kapten dan juga tim Willy pun tiba di kamp pasukan Jerman. Di sana, tanpa disangka, Willy bertemu kembali dengan Kapten Janker, orang yang waktu itu ingin mengeksekusinya. Kapten Janker di sana diberi penjelasan singkat bahwa Willy telah dikirim oleh Hitler sendiri untuk beberapa misi khusus. Dari sanalah Willy mengaku sebagai kapten yang bernama Kapten Herold. Kapten Janker dengan teliti melihat wajah Willy, bahkan dia merasa tidak asing dengan wajah tersebut. Janker berkata ingatannya sangatlah tajam, tetapi saat itu Janker belum dapat mengingatnya. Dia hanya bisa sesumbar bahwa dia akan segera mengingat wajah yang dimiliki oleh kapten yang ada di depannya itu. Congor kon. Lalu mereka semua mencapai kamp tahanan.
Di sana, dia juga bertemu dengan seorang kapten yang bernama Scott, pemimpin pasukan pembebasan, dan yang akan mengatur pengawalan selama Willy di camp tersebut. Di sana, Scott mengatakan kepada Willy bahwa dia sudah muak dengan semua tahanan. Mereka selalu saja melarikan diri. Setelah si tahanan keluar, mereka selalu merampok warga sipil, menyiksa, bahkan memperkosa. Para penjaga camp merasa sangat sulit untuk menangkap yang lolos itu untuk kembali. Scott merasa tidak bisa melakukan apapun dengan para tahanannya sampai perintah pengadilan datang. Para tahanan telah banyak menyusahkan masyarakat umum. Mereka bahkan mungkin akan lari dari penjara dan bergabung dengan musuh. Di sana, Scott dengan bertemunya dia dengan Kapten Willy, yang dia tahu bahwa Willy mendapatkan perintah langsung dari Hitler. Dia ingin segera mungkin untuk bisa mengakhiri semua hal-hal yang merepotkannya itu. Willy, guna untuk mempertebal perannya dan juga untuk bisa menghindari insting kecurigaan dari Kapten Junker, dia berkata, mungkin datangnya dia dapat membantu Scott untuk bisa mengeksekusi para tahanan-tahanan yang merepotkan itu. Sehingga setelah itu, pertama-tama, dia harus bertemu dengan para tahanan-tahanan tersebut. Dan dengan begitu, rasa kecurigaan Junker perlahan-lahan mulai terkikis. Sehingga Junker memilih untuk meninggalkan kamp tahanan dan kembali ke posnya. Setelah itu, Scott mengantar Willy ke tempat di mana para tahanan itu ditempatkan. Dari sana, satu prajurit ugal yang dimiliki oleh Willy, yaitu Kipinski, menghajar dan menyiksa para tahanan. Dan juga tidak tanggung-tanggung, Kipinski juga mengambil harta-harta terakhir yang dimiliki oleh para tahanan. Merasa bahwa rasa kepercayaan dirinya sudah kembali, di sana Willy berkata bahwa dia bisa mengeksekusi semua tahanan. Dengan begitu, Scott dengan semangat pula memerintahkan anak buahnya untuk segera menggali lubang parit untuk pembuangan para mayat tahanan nantinya. Namun saat hal itu dikerjakan, pimpinan sipir yang bernama Har Hansen, dia melihat bahwa beberapa kelompok tengah membuat sebuah lubang parit. Dia mengerti bahwa hal itu digunakan untuk persiapan eksekusi para tahanan. Dengan begitu, Hansen pun menghampiri Scott dan juga Willy. Dia mengatakan kepada Willy bahwa dia tidak mendapatkan perintah apapun dari Departemen Kehakiman untuk membunuh para tahanan. Dan dia juga tidak punya informasi apapun tentang Willy. Hansen ingin memeriksa dokumen yang Willy miliki. Namun, sekali lagi, Willy berkata bahwa Hitler sendiri yang mengirimnya dan dia punya semua hak atas apa yang ingin dia lakukan. Dengan begitu, Hansen sebagai seorang kepala penjara menelpon seniornya dan mengatakan bahwa ada seorang kapten yang bernama Herod, yaitu Willy, ingin membunuh semua tahanan. Dan bahkan Hansen sudah melapor bahwa Willy sudah membunuh 5 tahanan tanpa sepengetahuannya sebagai kepala sipir. Dan ketika Willy angkat bicara dengan petinggi di balik telepon tersebut, dia mengatakan bahwa 5 tahanan yang telah dia bunuh tadi adalah tahanan-tahanan yang berani melawan. Dia juga menegaskan bahwa Hitler telah memberinya hak khusus dan dia akan menggunakan hak-hak tersebut. Dengan begitu, sebagai jalan tengah atas insiden tersebut, petinggi tersebut menginginkan Willy untuk harus menunggu sampai besok, di mana si petinggi itu akan datang ke kamp tahanan dan akan berbicara langsung dengan Willy. Sehingga setelah itu, si kepala penjara kembali menekankan bahwa Willy hingga sampai besok dia tidak dapat dan tidak boleh melakukan apapun. Jelas, hal itu adalah kemenangan kecil yang didapat oleh Hansen sebagai kepala sipir yang merasa dilecehkan oleh kesewenang-wenangan dari Willy. Kendatipun Willy sudah mengaku memiliki perintah khusus dari sang Hitler. Scott di sana semakin memiliki kepercayaan penuh terhadap Willy. Dia juga sefrekuensi dengan setiap keputusan yang dibuat oleh Willy. Dengan begitu, dia menggunakan aksesnya untuk menelpon seorang petinggi dari Departemen Kehakiman dan apesnya. Bersama dengan Willy,
Mereka berdua berhasil meyakinkan petinggi itu bahwa Willy adalah kapten yang telah dikirim oleh Hitler dan Willy benar-benar memiliki kekuatan khusus. Sehingga selanjutnya petinggi Departemen Kehakiman itu pun menelepon Hansen untuk melakukan apapun yang Willy ingin lakukan karena Hitler telah mengirimnya ke tempatnya. Kemenangan mutlak yang diperoleh oleh Willy. Memang jika menyangkut nama Hitler, semua militer tidak ada yang berani untuk membantah sedikit pun. Terbayang bukan? Seberapa besar power Hitler di mata mereka semua? Udah kayak dewa loh cuk, ngori. Dengan begitu, segeralah Willy dan juga Sgut membariskan 30 tahanan pertama ke dalam lubang. Dan 30 tahanan itu ditembak dengan senjata artileri hingga tubuhnya hancur. Belum cukup di sana, di malam harinya sekali lagi barisan para tahanan lainnya dibawa keluar dan sekali lagi 30 tahanan itu pun dimasukkan ke dalam lubang dan dieksekusi dengan brutal. Kebrutalan sudah terjadi dengan begitu sangat mengerikan. Bahkan para pekerja pun menolak untuk menutup parit tersebut karena mereka tahu semuanya sudah nampak sangat tidak beres. Sedangkan di sisi Hansen, dia terlihat begitu sangat gelisah dengan semua hal yang sudah terjadi. Dia sudah mencurigai Willy karena dia mengamati bahwa celana yang digunakan oleh Willy itu tidak pas dengan ukuran tubuhnya. Hal itu sungguh sangat tidak wajar jika Willy memang benar-benar seorang kapten. Hansen memiliki keyakinan penuh bahwa apapun yang Willy lakukan pasti dilakukan secara ilegal. Hansen pun menelepon seniornya dan memberitahu secara singkat tentang aktivitas ilegalnya Willy. Seniornya itu jujur, dia tidak bisa berkata-kata dan hanya menyuruh Hansen untuk menulis laporan dari peristiwa itu secara tertulis. Hansen tahu dia tidak memiliki kekuatan untuk membendung Willy, sehingga dia akan pergi ke kota untuk memproses laporan atas kecurigaannya tentang Willy. Kemudian kita melihat Willy di mana dia mengadakan pesta untuk semua orang dan di sana semua orang itu menikmati pesta tersebut. Bahkan saking tamaknya mereka bersenang-senang, pesta tersebut berjalan seperti pesta hewan dan diakhiri dengan keributan yang begitu sangat menjijikan. Setelah pesta selesai, Willy melihat bahwa beberapa tahanan masih tersisa untuk dieksekusi. Willy dengan sikap biadabnya mengikat tangan semua tahanan itu dan menyuruh mereka lari untuk dieksekusi. Jelas, hal ini sudah berubah menjadi kesenangan yang sangat dinikmati oleh Willy. Willy telah membunuh 90 tahanan di hari itu. Para tahanan itu sebenarnya adalah tentara Jerman yang membelot. Para serdadu yang melarikan diri dari unit mereka, yang secara teknis itu sama seperti yang Willy lakukan sebelum dia menyamar menjadi seorang kapten. Di sana, Willy menegaskan bahwa perbuatannya itu sudah benar. Karena jika para tahanan itu melarikan diri, mereka biasanya akan merampok warga sipil, melecehkan para perempuan-perempuan yang tidak berdosa, dan hal tersebut jelas akan mencoreng kehormatan pasukan Jerman itu sendiri. Di sore harinya, tanpa disangka pasukan sekutu melakukan serangan udara di kamp tersebut, dan sebagian besar orang-orang yang ada di sana pun terbunuh.
Beruntungnya, hasil dari penyerangan itu Willy selamat dan juga sisa-sisa dari unitnya juga selamat. Dan di titik itulah dia mulai membelokkan idealismenya, di mana tanpa dia harus membongkar penyamarannya, dia mengajak sisa unitnya itu untuk membelot. Willy memberikan jabatan besar kepada unit-unit lamanya, seperti Freitag dan juga Kipinski. Dan mereka semua menuju ke kota, di mana Willy bersama dengan unitnya itu mulai menjara tempat-tempat umum. Proviant requirieren. Dia memanfaatkan apapun yang ada di kota tersebut. Lalu kita diperlihatkan mereka tengah bersantai di sebuah hotel. Di sana juga terdapat lunti-lunti jelita yang dimana entah disengaja atau tidak, Kipinski malah merayu wanita incarannya Willy. Dan jelas di sana Willy merasa dipecundangi oleh pasukannya sendiri. Sehingga akibat hal tersebut, Willy menyiksa Kipinski, membuat pengadilannya sendiri dan menjatuhkan hukuman mati kepada Kipinski. Da bleibe ich auch. Anlegen. Lalu untuk hari-hari selanjutnya, Willy mengadakan pesta di dalam hotel bersama para lunti-luntinya. Yang jelas pesta apa? Tidak perlu saya jelaskan. Lalu di hari-hari berikutnya, hotel itu digerebek oleh polisi Nazi atau biasanya kita sebut dengan pasukan Gestapo. Dan jelas, mereka menangkap semua orang yang masih teler itu, termasuk mereka juga berhasil menangkap Willy dan semua sisa unitnya. Setelah itu, Willy dituntut di pengadilan, tetapi hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada Willy. Dia berkata bahwa apapun yang Willy lakukan, dia melakukannya untuk rakyat Jerman. Sebagai gantinya, Willy akan ditugaskan untuk bertempur di garis depan, untuk bertempur lagi di Berlin dan membela Hitler karena tentara sekutu sudah menggempur habis pertahanan Jerman dan menuju ke Berlin. Namun apa yang dilakukan oleh Willy? Ya, dia pun melarikan diri sebelum dia dikirim ke Berlin. Dan terakhir kali kita melihat Willy adalah ketika dia melarikan diri dan masuk ke dalam hutan yang penuh dengan bangkai manusia. Dan sejarah dari kisah ini mengatakan bahwa pada tanggal 23 Mei di tahun 1945, Willy akhirnya tertangkap karena mencuri makanan di rumah orang. Dan selanjutnya, Willy dan juga 6 dari prajurit yang berada di dalam unitnya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 November di tahun 1946. Dan kejadian tersebut, Willy baru berusia 21 tahun. Pantes ya, masih muda. Dia tidak bisa memanfaatkan keuntungan yang besar ketika dia menyamar untuk menjadi seorang kapten. Yang dia tahu hanyalah untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsunya. Dan sebenarnya intisari dari film ini adalah kita bisa diperlihatkan situasi Jerman yang sebenarnya. Rakyat jelata Jerman terganggu bukan oleh tentara musuh, tetapi oleh tentara mereka sendiri. Ketika perang sudah diambang kekalahan, banyak tentara Jerman yang kalap, bahkan melukai dan membunuh rakyatnya sendiri yang seharusnya mereka bela. Memang, kediktatoran Hitler dan juga rasa takut dari setiap prajurit berperan besar atas fenomena yang terjadi pada waktu itu, yang pada akhirnya berdampak pada fenomena di mana setiap tentara Jerman adalah musuh bagi rakyat Jerman itu sendiri. Baiklah bro, ini adalah kisah lengkap dari film yang berjudul The Captain. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.